Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab persamaan dan fungsi kuadrat. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu dapat membuat kalian lebih mudah dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin. Jangan lupa untuk meluruskan niat dalam belajar yaitu sebagai ibadah dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang non-muslim dapat menyesuaikan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas berbagai nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini. Senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, juga selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat yang baru jika diketahui persamaan kuadrat yang lama. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Langsung saja ke materi yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut yaitu, cara yang pertama, kita dapat mencari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus X dikurang X1, ini dikalikan dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Atau rumus yang kedua, X kuadrat dikurang X1 tambah X2, kemudian diberikan variabel X, ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 itu dapat kita katakan sebagai jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, dan X1 kali X2 ini merupakan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3 adalah, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang kita ketahui. Yang diketahui di sini yaitu nilai X1-nya sama dengan 2 dan nilai X2-nya sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan persamaan kuadratnya. Cara yang pertama, kita menggunakan rumus X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2 hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini untuk yang variabel X tanpa indeks tetap dituliskannya sebagai variabel X ya. Sedangkan variabel X yang ada indeksnya kita ganti sesuai dengan angka yang diketahui. Maka persamaannya menjadi X dikurang 2 kemudian dikalikan dengan X dikurang negatif 3. Lalu yang X dikurang 2 nya tetap, kemudian yang ini negatif kali negatif jadi positif, sehingga menjadi X tambah 3. Berikutnya kita hitung hasil perkaliannya ya. Cara mengalikannya yaitu X dikalikan dengan X, hasilnya menjadi X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan positif 3, hasilnya menjadi 3X. Negatif 2 dikali X menjadi negatif 2X. Negatif 2 dikali 3 hasilnya menjadi negatif 6. Setelah itu kita jumlahkan yang variabelnya sama. Nah, di sini yang variabelnya sama adalah 3X dengan min 2X. Sehingga diperoleh persamaan X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Cara kedua, menggunakan rumus X kuadrat dikurang X1 tambah X2, kemudian diberikan variabel X, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, berarti yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah nilai dari X1 tambah X2-nya. Nah, sama dengan X1-nya kan 2 ya, X2 negatif 3. 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian hitung X1 kali X2, sama dengan 2 dikali negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 6. Berikutnya langsung kita substitusi saja. X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya kan nilai negatif 1 ya. Kemudian tambahkan variabel X, ditambah X1 kali X2-nya itu negatif 6, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan di sini X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3 adalah X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Contoh yang kedua,
Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan negatif 5 adalah yang diketahui di sini nilai X1-nya sama dengan 2/3 dan nilai X2-nya sama dengan negatif 5. Yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya. Cara pertama menggunakan rumus yang ini. Sama juga ya, langsung kita substitusi saja nilai X1 dan X2-nya. X1-nya itu 2/3 dan X2-nya itu negatif 5. Atau sama saja seperti ini ya. Kemudian kita hitung hasil kalinya. X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali 5 menjadi 5X. Kemudian negatif 2/3 kali X menjadi negatif 2/3X. Negatif 2/3 dikali 5 menjadi negatif 10/3. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang variabelnya sama. 5X dikurang 2/3X menjadi 13/3X. Ini dengan cara disamakan dulu penyebutnya ya. 5/1 dikurang 2/3, hasil menjadi 13/3, lalu tambahkan variabelnya yaitu X. Nah, setelah seperti ini, karena masih ada bilangan yang berupa pecahan, langkah berikutnya yaitu kita kalikan dengan 3 masing-masing sukunya sehingga menjadi 3x kuadrat ditambah 13x dikurang 10 sama dengan 0. Cara yang kedua, kita cari nilai x1 tambah x2 dan juga x1 kali x2-nya terlebih dahulu. Kemudian kita langsung substitusi ke rumus ini sehingga diperoleh persamaan x kuadrat dikurang negatif 13/3x ditambah negatif 10/3. Untuk menghilangkan bentuk pecahannya di sini, maka kita kalikan dengan 3 masing-masing sukunya menjadi 3x kuadrat ditambah 13x dikurang 10 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan negatif 5 adalah 3x kuadrat ditambah 13x dikurang 10 sama dengan 0. Materi berikutnya menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui persamaan kuadrat yang lama. Jika diketahui persamaan kuadrat yang lama, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta yaitu x kuadrat dikurang alfa tambah beta, kemudian tambahkan variabel x di sini ya, ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang lama. Kemudian tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru. Langkah yang ketiga, susun persamaan kuadrat yang baru. Contoh yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Langkah yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita dapat peroleh nilai dari x1 tambah x2-nya sama dengan negatif b per a. Ini langsung disubstitusi saja nilai b dan a-nya sehingga kita peroleh nilai x1 tambah x2-nya sama dengan 4 dan x1 kali x2-nya rumusnya yaitu c per a sama dengan 2/3. Berikutnya tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru. Kalau misalkan persamaan kuadrat yang baru tadi akarnya adalah alfa dan beta, maka nilai dari alfa tambah betanya sama dengan alfa yang tadi apa? x1 tambah 2. Dan betanya adalah yang x2 tambah 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi x1 tambah x2, kemudian yang konstantanya 2 tambah 2 menjadi plus 4. X1 tambah X2 dari akar yang lama kan hasilnya 4. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dari hitungan yang ini, hasilnya menjadi sama dengan 8. Hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru atau alfa kali betanya sama dengan, berarti kita kalikan X1 tambah 2 dengan X2 tambah 2. Nah, hasil kalinya ini menjadi X1 kalau kali X2 kan jadi X1 kali X2 ya. X1 kali 2 hasilnya menjadi 2x1, 2 kali x2 hasil menjadi 2x2, kemudian 2 kali 2 hasilnya menjadi sama dengan 4. Nah, atau ini dapat kita sederhanakan menjadi x1 kali x2 tambah 2, kemudian yang ini karena 2 yang kita faktorkan keluar, maka di dalam kurungnya masih ada x1 dan juga plus x2, kemudian ditambah 4. Nilai x1 kali x2 dari akar persamaan kuadrat yang lama kan 2/3 ya. Kita substitusi di sini, kemudian ditambah 2 kali x1 tambah x2 atau jumlah dari akar persamaan kuadrat yang lama adalah 4. Kemudian ditambah 4. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya sama dengan
12, 2/3 atau sama dengan 38/3. Langkah yang ketiga, susun persamaan kuadrat yang baru. Dari langkah kedua, kita sudah peroleh jumlah dari akar persamaan kuadrat yang baru sama dengan 8 dan hasil kalinya sama dengan 38/3. Sehingga dapat kita langsung substitusi ke rumus ini ya. Nah, hasilnya sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 38/3 sama dengan 0. Nah, ini sama juga, karena masih ada bilangan yang berupa pecahan, maka dapat kita hilangkan bentuk pecahan itu dengan cara dikalikan dengan 3. Kalau masing-masing suku dikalikan 3, hasilnya menjadi 3x kuadrat dikurang 24x tambah 38 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru adalah 3x kuadrat dikurang 24x tambah 38 sama dengan 0. Contoh yang kedua, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0 adalah m dan n. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya m tambah n dan m kali n. Langkah yang pertama, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang lama. Dari persamaan kuadrat ini dapat kita peroleh nilai dari jumlah akar-akarnya yaitu 2 dan hasil kali dari akar-akarnya yaitu 1/2. Kemudian langkah kedua, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru. Jumlah akar persamaan kuadrat yang baru atau alfa tambah betanya itu m tambah n, kemudian ditambahkan dengan m kali n. Nah, nilai dari m tambah n dari akar persamaan kuadrat yang lama kan 2 ya. Kemudian m kali n-nya sama dengan setengah, 2 tambah setengah sama dengan 5/2. Lalu hasil kali akar persamaan kuadrat yang baru, alfa kali beta, sehingga di sini kita kalikan saja m tambah n dengan m kali n-nya. 2 dikali setengah hasilnya sama dengan 1. Langkah ketiga, susun persamaan kuadrat yang baru. Nah, langsung kita substitusi ke rumus ini ya, sehingga diperoleh persamaan x kuadrat dikurang 5/2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita kalikan 2 menjadi 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya m tambah n dan m kali n adalah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Contoh berikutnya tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman adalah 450 meter persegi, berapa panjang dan lebar taman tersebut? Nah, informasi yang kita ketahui di sini yaitu kelilingnya 90 meter dan luasnya yaitu 450 meter persegi. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebar taman tersebut. Kita kerjakan dari yang kita ketahui terlebih dahulu, kelilingnya sama dengan 90. Nah, rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 dikalikan dengan P tambah L. Ini hasil sama dengan 90, berarti nilai dari P tambah L-nya sama dengan 90 dibagi 2, yaitu 45. Atau dapat kita tuliskan di sini L-nya sama dengan 45 dikurang P. Berikutnya diketahui luasnya sama dengan 450. Rumus dari luas persegi panjang yaitu P kali L, dan kita substitusi ya, nilai L-nya diganti menjadi 45 dikurang P, sehingga diperoleh persamaan P dikalikan dengan 45 dikurang P sama dengan 450, P dikalikan 45 hasil menjadi 45P, P dikali negatif P hasil menjadi negatif P kuadrat, hasilnya sama dengan 450. Nah, kemudian kita gabung di satu ruas, sehingga diperoleh persamaan di sini P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya yaitu harus kita faktorkan. Di sini diperoleh hasil pemfaktorannya yaitu P-30 dan P-15 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai P-nya yaitu 30 atau P-nya sama dengan 15. Untuk P-nya 30, maka nilai L-nya sama dengan 15. Dan untuk P-nya itu 15, maka nilai L-nya sama dengan 30. Maka dapat kita simpulkan, kalau panjang taman tersebut 30 meter, maka lebarnya adalah 15 meter. Sedangkan jika panjang taman tersebut 15 meter, maka lebarnya adalah 30 meter. Contoh yang kedua, diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 70 cm. Jika luas persegi panjang 300 cm persegi, maka panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah. Langkah penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya ya. Nah,
Dari informasi yang kita ketahui, di sini kita peroleh persamaan L sama dengan 35 min P. Kemudian berikutnya, kalau kita substitusi nilai L-nya, maka kita dapatkan persamaan kuadratnya P kuadrat dikurang 35P tambah 300 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, sehingga diperoleh nilai P-nya yaitu 20 atau 15. Nah, untuk nilai P-nya 20, maka nilai L-nya 15. Dan sebaliknya. Langkah berikutnya, langsung kita cari nilai dari diagonal persegi panjang tersebut menggunakan rumus Pythagoras. D sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat, sehingga diperoleh di sini nilai diagonalnya sama dengan 25. Jadi, panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 25 cm. Contoh yang ketiga, jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Jika hasil kali kedua bilangan itu adalah 35, tentukan kedua bilangan cacah yang dimaksud. Misal, A adalah bilangan cacah yang pertama dan B adalah bilangan cacah yang kedua. Maka, kita peroleh persamaan jumlah dua bilangan cacah atau A tambah B-nya sama dengan 12. Nah, dapat kita tuliskan juga menjadi B sama dengan 12 dikurang A. Dan hasil kali kedua bilangan itu adalah 35, A kali B sama dengan 35. Yang ditanyakan nilai A dan B-nya. Cara menjawabnya, A kali B-nya kan tadi sama dengan 35 ya. Kemudian kita substitusi di sini nilai B-nya menjadi 12 dikurang A. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat A kuadrat dikurang 12A tambah 35 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 5 atau A-nya sama dengan 7. Untuk nilai A-nya 5, maka nilai B-nya sama dengan 7. Dan untuk nilai A-nya itu 7, maka nilai B-nya sama dengan 5. Kesimpulannya, kedua bilangan cacat tersebut yaitu 5 dan 7. Untuk informasi tambahan, sebenarnya untuk menyelesaikan soal tipe seperti ini, kalian cukup mencari dua bilangan yang kali jumlah itu hasilnya sama dengan 45, dan kalau dikali hasilnya sama dengan 450. Nah, kalau soal yang pilihan ganda kan mudah ya. Tinggal kalian cari pasangan bilangan mana yang kalau dijumlah hasilnya 45 dan kalau dikali hasilnya sama dengan 450. Untuk soal ini pun sama ya. Kalau soal pilihan ganda justru lebih mudah loh. Kalian cukup mencari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya sama dengan 12 dan kalau dikali hasilnya sama dengan 35. Nah, kalau soalnya pilihan ganda kan kalian tinggal coba-coba aja ya. Pilihan jawaban mana yang sesuai dengan informasi yang kita ketahui ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami dan juga kalian aplikasikan pada saat kalian mengerjakan soal. Amin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.